Ini menggunakan mobil Panther menyetir, kemudian memiliki airsoft gun. Ini Pak Anies ini menghalangi barikade. Beberapa rangkaian kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polres Jombang, terutama terkait dengan kejadian penangkapan dari DPO MSAT di Peloso, Kabupaten Jombang. Dari kejadian itu, Polres Jombang melaksanakan perbantuan kekuatan kepada Polda Jatim untuk melaksanakan upaya paksa, yakni penangkapan terhadap DPO MSAT untuk dilaksanakan tahap 2 kepada kejaksaan. Dari beberapa rangkaian kegiatan kepolisian, ada beberapa kejadian juga yang terjadi di peristiwa tersebut, yakni ada beberapa orang yang berusaha menghalangi kegiatan kepolisian untuk melaksanakan penangkapan. Dari kejadian itu ada 2 rangkaian kejadian. Yang pertama adalah kejadian tanggal 2 Juli, hari Minggu tepatnya di flyover Peloso. Satu tersangka atas nama DP menghalangi dengan cara menabrak mobilnya ke Kasubdit Jatanas dan anggota Satlantas Polres Jombang. Kemudian 4 tersangka lainnya ini di rangkaian penangkapan yang kedua. Ini adalah berbagai perbuatan, ada yang menghalangi barikade, kemudian ada yang menabrakkan dengan sepeda motor. Sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diupaya untuk melakukan penghalangan kepada kegiatan-kegiatan kepolisian. Ini sudah kita tetapkan 5 orang tersangka dan kita laksanakan penahanan di rutan Polres Jombang. Pasal yang kita kenakan adalah pasal 19 Undang-Undang TPKS, yakni barang siapa dengan sengaja menghalangi, merintangi, mencegah, menggagalkan tindakan kepolisian maupun penuntut dalam penyidikan ataupun dalam penuntutan dapat dipidana penjara 5 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam press release pada siang hari ini. Dan itu perintah dari MSAT atau gimana? Jadi perintah langsung dari MSAT tidak ada, hanya ada beberapa arahan-arahan yang sifatnya ada tersirat. Ada arahan yang berbunyi kalau mulut balas mulut, fisik balas fisik. Ini mungkin diartikan lebih luas oleh santri-santri maupun para tersangka yang ada di hadapan kita. Arahan itu dari mana, Dan? Arahan ada dari pondok, ini masih kita dalami dan akan kita lakukan pemanggilan, kita jadwalkan di Polres Jombang. Peran yang lain, Dan, selain yang menabrak? Ada yang menghalangi barikade, ada yang menabrak, ini juga ada yang memiliki airsoft gun. Keterangannya juga airsoft gunnya bukan miliknya, sebenarnya hanya mungkin dipinjamkan dan diperbantukan kepada yang bersangkutan. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Tidak, airsoft gunnya kita dapati di tasnya. Namun yang bersangkutan, tersangka DP pada saat itu melarikan diri ke dalam pondok untuk berlindung. Ini drone juga digunakan untuk merekam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kepolisian pada waktu itu. Milik siapa drone? Ini milik tersangka W. Dari laptop itu ada petunjuk apa ya? Belum, kita laptop nanti kita akan kirim ke laboratorium forensik untuk dilaksanakan pengecekan agar dapat dipertanggungjawabkan hasil dari laptop tersebut. Dan airsoft gun ini sempat didotongkan ke petugas? Tidak, atau seperti apa? Jadi airsoft gun itu didapati di dalam tas milik tersangka, sedangkan tersangka pada saat itu melarikan diri. Jadi fungsinya untuk melindungi diri. Dia menganggap tidak. Dan kalau HT itu Tingkat 2, kerusakannya 18% di kaki kami, tapi masih bisa berjalan normal. Menabrak dengan mobil Panther, ini menggunakan mobil Panther menyetir, kemudian memiliki airsoft gun. Ini Pak Anies ini menghalangi barikade, kemudian Wisnu ini yang menabrakkan ke Wisnu yang main drone dan bawa HT perlengkapannya. Kemudian Aris ini juga menghalangi barikade bersama Bagio. Itu peran-perannya paling besar, memang perannya ada di Dedi karena membawa peralatan airsoft gun dan menabrakkan kepada petugas pada waktu itu. Rencananya mau dipakai apa airsoft gun-nya? Melindungi diri. Ini barang bukti yang mana nih yang curang banget? Barang bukti kendaraan.